Perkenalkan, nama saya Diah Lani Karputri, NIM 180512140413. Perkenalkan, nama saya Anis Maulida Rizkiyah, NIM 1805121406. Perkenalkan, nama saya Sayyida Aisyariha, NIM 1805121409 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan source code confirm password controller. Di sini menggunakan middleware out untuk konfirmasi password. Kemudian di register controller ini untuk menginputkan data-data dari pengguna baru, dan kemudian di sini ada function untuk menyeleksi pengguna tersebut dan nanti akan mendapatkan notifikasi. Yang mendapatkan notifikasi ini adalah admin. Kemudian reset password berguna untuk fitur reset password. Kemudian verification controller, yaitu untuk memverifikasi dan menggunakan middleware out, select verify, terus throttle verify resend. Kemudian login controller, di sini harus tambahkan use all dan use app user. Di sini ada 3 role. Ketika login dengan kode pertama itu perusahaan, yang kode 0 itu user atau pencari kerja, dan kode 2 yaitu admin. Nantinya fungsi di controller ini akan mengarahkan user ke halaman masing-masing. Selanjutnya, AMD controller ini fungsinya untuk menampilkan view admin.home admin. Di block controller, kita menggunakan middleware out. Kemudian fungsinya untuk menampilkan view about seperti about us, index. Kemudian ada isi block, ini untuk menampilkan loker-lokernya itu atau ruang pekerjaan. Kemudian public function list block ini untuk menampilkan list lowongan pekerjaan yang ada di website. List kategori, ini list kategori dari lowongan kerja, kemudian search dan juga iklan. Ini kategori controller. Public function index ini untuk menampilkan data yang ada di database ke view. Kemudian create ini untuk mengarahkan ke halaman create. Kemudian search untuk mencari data. Store untuk menyimpan data yang diinputkan ke database. Edit untuk menampilkan view edit. Kemudian public function update yaitu untuk menyimpan data yang sudah diedit ke dalam database. Destroy yaitu untuk menghapus data. Selanjutnya company controller. Di sini ada beberapa app dan juga fungsi lain yang ditambahkan, yaitu use app company, use app user, use app kategori, dan kabupaten. Kemudian use PDF. Public function index ini untuk menampilkan data. Ini search. Create untuk menampilkan view create. Store untuk menyimpan data ke dalam database. Edit untuk menampilkan view edit. Update ini untuk menyimpan data yang sudah diedit ke dalam database. Destroy untuk menghapus, dan ini cetak PDF. Ini hubungannya dengan use PDF tadi. Jadi data yang ada di database
bisa dicetak dalam bentuk PDF nantinya. Kemudian CP controller, ini ada use out. Kemudian ada beberapa model yang ditambahkan sebagai berikut. Public Function Index untuk menampilkan view dari CV pencari kerja. Kemudian create untuk menampilkan view create. Kemudian store, ini fungsinya untuk menyimpan data ke dalam database. Jadi data yang diinputkan oleh pencari kerja itu akan disimpan ke dalam database, dan ini adalah search fungsinya. Oh ya, juga ini foto yang di-upload oleh user nanti akan disimpan di folder public upload user. Kemudian edit untuk menampilkan view edit, update untuk menyimpan data yang sudah diedit ke dalam database. Data controller. Sini juga use out dan juga beberapa model. Public Function Index untuk menampilkan view index. Kemudian create untuk menampilkan view create. Store untuk menyimpan data yang diinputkan ke dalam database. Function edit untuk menampilkan view edit. Kemudian update, yaitu ketika si perusahaan ini ingin mengedit datanya, kemudian nanti fungsi update ini akan menyimpan perubahan dari data perusahaan tersebut ke dalam database. Kemudian quest controller. Nah, ini public function tentang ini sama seperti about us tadi. Cuma ini bisa diakses oleh user yang belum login atau belum melakukan register. Index untuk menampilkan data. Selanjutnya di home controller ini masih menggunakan middleware out. Public function index untuk menampilkan view home, view company, user, yaitu blog, AMD, admin, home, public function approval untuk melihat view approval. Kabupaten controller, function index menampilkan data dari kabupaten, search data kabupaten, create data kabupaten, store untuk menyimpan data yang diinputkan, edit menampilkan view edit data kabupaten, update untuk menyimpan data yang sudah diedit ke dalam database, destroy untuk menghapus data. Selanjutnya ada kelola controller. Nah, di sini adalah perusahaan nanti bisa mengelola
data pencari kerja. Ini indeks menampilkan data-data database, kemudian lamaran ini untuk menampilkan data lamaran milik pencari kerja agar bisa dilihat oleh perusahaan. Balas ini view, menampilkan view seperti biasa. Comms controller, create function index untuk menampilkan data, search, create, kemudian menyimpan data, edit, update, destroy. Lamaran controller ini ditambahkan beberapa model dan juga out. Create function index untuk menampilkan data, create untuk menampilkan data create, kemudian store untuk menyimpan data, success ini juga untuk menampilkan data dan juga pemberitahuan kalau datanya sudah berhasil di-inputkan. Selanjutnya locker controller. Di sini kita juga harus menambahkan out dan lagi-lagi PDF, kemudian beberapa model, index untuk menampilkan data, create menampilkan view create, ini untuk search, kemudian store untuk menyimpan data di dalam database, edit menampilkan view edit, update untuk menyimpan data yang sudah diedit, destroy untuk menghapus, cetak PDF untuk fungsi mencetak data dalam bentuk PDF. Kemudian match controller, kita harus menambahkan out dan beberapa model, juga ini Illuminous Support Fetch DB, yaitu agar query SQL itu bisa dimasukkan ke dalam controller ini. Out user ID ini berfungsi untuk menampilkan data bagi user yang melakukan login saja. Jadi user yang tidak login maka datanya tidak akan ditampilkan. Nah, ini adalah query match antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dan juga kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan melalui lowongan pekerjaan. Kemudian match log ini sama, data yang ditampilkan hanya untuk user yang login saja. Kemudian query-nya ini ini mencocokkan antara data lokasi pencari kerja dengan data lokasi pada loker atau perusahaan. Baiklah, selanjutnya adalah password controller. Ini untuk edit password dan juga update, yaitu menyimpan data password yang sudah diedit ke dalam database. Mencari controller, use PDF dan use beberapa model. Index untuk menampilkan data, search, kemudian menampilkan view create, store untuk menyimpan data ke dalam database, dan juga nanti foto ini akan disimpan ke folder public upload user. Edit untuk menampilkan view edit, update untuk menyimpan data yang sudah diedit ke dalam database, destroy untuk menghapus data, cetak PDF untuk mencetak data dalam bentuk PDF.
Selanjutnya profil controller. Ini untuk melakukan fungsi atau fitur edit profil. Ini untuk menampilkan view edit. Kemudian ini update untuk menyimpan data ke dalam database. Provinsi controller. Ini untuk index untuk menampilkan view-nya. Search untuk menampilkan view create, menyimpan data dalam database. Kemudian menampilkan view edit. Selanjutnya update untuk menyimpan data yang sudah diedit ke dalam database. Kemudian destroy untuk menghapus data. Use controller. Di sini disertakan app user dan juga out. Nah, ini fungsi index ini untuk menampilkan view users. Ini view-nya milik admin. Jadi ketika user atau pengguna baru melakukan register, nanti datanya akan muncul di homepage admin. Kemudian approve. Ini fungsinya untuk mengapprove. Jadi seperti nanti kalau ada user baru yang melakukan register, kemudian kan muncul di homepage admin. Nanti admin bisa melakukan approve pada data user itu. Nah, baru si pengguna baru ini bisa melakukan proses bisnis di website. Kemudian user controller, ini untuk menampilkan data-data user. Kemudian search, tambah ini sama dengan create ya, menampilkan view-nya. Kemudian store, untuk menyimpan data ke dalam database. Kemudian public function edit, untuk menampilkan view edit. Kemudian update, ini untuk menyimpan data ke dalam database. Kemudian hapus, sama dengan destroy, untuk menghapus data. Selanjutnya, check approval. Nah, ini untuk mengecek out user approved art dan kemudian return redirect route approval. Kemudian middleware is admin. Nah, di sini tadi kan saya menjelaskan bahwa di web ini atau sistem informasi ini ada 3 role, yaitu yang pertama admin, perusahaan, dan juga pencari kerja. Nah, ketika ingin membuat fungsi seperti itu atau function seperti itu, maka kita harus membuat middleware baru, yaitu saya namakan ini middleware is admin. Jadi ini if out user admin sama dengan 1, terus 1 kan tadi untuk perusahaan, 0 untuk user, dan juga 2 untuk admin. Kemudian update password request, ini untuk requestnya. Kemudian update profile request sama, ini check out dulu. Jadi nanti yang di edit itu juga pasti data oleh pengguna yang sedang melakukan login atau yang sudah login. Kemudian kernel.php. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah untuk validasi atau mendaftarkan ya. Jadi tadi kan saya sudah membuat middleware 2, yaitu ini namanya isAdmin dan juga check approved. Nah, agar si middleware 2 tadi bisa digunakan atau si Laravel ini bisa mengenali middleware tersebut, harus dicantumkan atau didaftarkan terlebih dahulu di kernel.php.
Selanjutnya new user.php. Ini extend dari notification. Jadi ini hubungannya dengan si user atau pengguna baru untuk melakukan register. Nanti ini notifikasi ini akan sampai ke admin. Seperti ini. Kemudian ini di folder routes web.php. Nah, ini tadi kita sudah membuat controller. Jadi semua yang dilakukan dari fungsi-fungsi controller terus view di resource itu harus didaftarkan rutenya di web.php agar nanti ketika di run itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi setiap action itu harus terdaftar di rute ini. Ini seperti kayak untuk mengarahkan URL-nya seperti itu kurang lebih. Kemudian kita buka file env. Nah, yang pertama ini untuk konfigurasi agar bisa connect dengan database PHP MyAdmin. DB connect-nya ini kita pakai MySQL, ini DB host-nya. Kemudian database ini bisa diganti dengan nama database di PHP MyAdmin optional. Terus DB username, ini saya pakai root. Terus DB password, ini saya kosongkan karena emang nggak pakai password. Kemudian ini, nah ada mailer sama dengan SMTP. Kemudian mail host yaitu smtp.mailtrap.io. Nah, jadi ketika user melakukan register, nanti dia akan diminta untuk melakukan verifikasi. Karena ini saya menggunakan localhost, jadi saya menggunakan fitur dari Laravel yaitu smtp.mailtrap.io. Nah, nanti si user nanti akan mendapatkan email dari ini dari sistem ya. Ini kita mengaturnya yaitu kerjayuk.support@kerjayuk.com. Kurang lebih seperti itu. Menjelaskan ini ada di folder app. Di sini ada kelas kategori extend model. Jadi ada model dari kelas kategori ini. Di sini protect primary key sama dengan ID kategori. Jadi primary key kategori yang ada di database ini ID kategori. Lalu protect tabel ini tabel dari kategori yang ada di database. Lalu fill-labelnya ini field yang bisa di-insert atau di-create. Sini ada nama. Lalu ini kelas kategori ini berrelasi dengan post ini. Dan di sini has many ini maksudnya relasinya itu one to many dan menggunakan foreign key ID kategori. Dan kategori dengan locker user kolom pencari lamaran ini juga one to many dengan company juga. Lalu berrelasi dengan get root key name juga. Lalu selanjutnya company, ini kelas company, primary key-nya ID company, lalu tabelnya ini, lalu fill-labelnya ini, lalu di sini company dengan user ini belongs to itu many to one. Dan ini company dengan kategori dan cup juga relasinya many to one. Lalu experience ini primary key-nya, lalu fill-labelnya,
lalu relasi explainer dengan post, locker, pencari, dan lamaran semuanya one to many. Lalu gaji, ini ada primary key-nya, lalu available, ini relasinya semuanya one to many dengan post dan locker. Lalu kabupaten, ini primary key-nya, terus available-nya, ini kabupaten dengan provinsi, ini many to one. Lalu kabupaten dengan user, pencari, company, post, locker, lamaran, one to many. Lalu selanjutnya com, ini primary key-nya ID com, lalu variable-nya name, ini semua relasinya one to many dengan post, locker, pencari, dan juga lamaran. Lalu kompetensi, ini kelas kompetensi, jadi primary key-nya ID kompetensi, lalu variable-nya ini many to one dengan kategori dan juga pencari relasinya. Lalu lamaran, ini primary key-nya ID lamaran, variable-nya, lalu ini relasinya dengan user, kap, bidang, pendidikan, excom, locker, semuanya many to one. Lalu ini locker, ini primary key-nya, lalu variable-nya, field-nya bisa di-insert atau di-create, lalu relasinya dengan kategori user, pendidikan, gaji, sistem, expiration, com, kabupaten, semuanya many to one, dan dengan lamaran one to many. Lalu pencari kerja, ini primary key-nya, lalu variable-nya, terus semuanya relasinya many to one. Lalu ini pendidikan, ini kelas pendidikan, primary key-nya ID pendidikan, variable-nya name, lalu relasinya dengan post, locker, pencari, lamaran, semuanya one to many. Lalu ini provinsi, primary key-nya ID provinsi, variable-nya provinsi, relasinya dengan kabupaten, one to many. Lalu sistem, ini primary key-nya ID sistem, lalu variable-nya name, ini relasinya dengan post, one to many, dengan locker juga one to many. Lalu ini user, di sini kelas user extend authenticable implement must verify email. Jadi ini kelas user ini juga bisa digunakan untuk verifikasi email. Ini di variable-nya hidden, protect hidden, ini maksudnya tidak hanya menampilkan beberapa atribut saja atau ini bersifat rahasia. Lalu ada protect cache, primary key-nya, lalu tabel, lalu relasi dengan post, locker, pencari kerja, company, itu one to many, lalu dengan kategori, kabupaten, role, itu many to one, lalu dengan lamaran juga one to many. Selanjutnya, ini di folder resource, view, out, ini complete. Jadi di sini ada div class. Div class ini merupakan tampilan. Dan ini kelas-kelasnya sudah ada dari CSS-nya, file CSS-nya. Lalu ini untuk customer dashboard. Jadi itu untuk mengecek ini session status, ini untuk mengecek status login-nya. Lalu ini your login home. Jika sudah login, lalu ini login blik-nya, di sini login. Lalu action-nya, rutenya login. Lalu di sini masukkan ini ada email address. Jika emailnya error atau tidak valid, ini akan menunjukkan message. Lalu passwordnya juga, masukkan password. Jika passwordnya error, juga akan menampilkan message error. Lalu ini ada checkbox remember me.
Ini bisa dicentang jika ingin menampilkan password dan email secara terus-menerus. Lalu ini login. Jadi ini untuk jika lupa dengan password. Lalu login blade ini sama dengan login yang tadi. Ini untuk company login. Lalu selanjutnya register. Ini nama. Lalu jika namanya error akan menampilkan message error atau tidak valid ini. Lalu email address, telepon. Lalu password. Di sini masukkan password lagi, confirm password. Lalu ini privilege. Jadi ini pilih akses. Ini ada company, admin, dan user. Lalu selanjutnya register ini button register. Selanjutnya register ini register customer. Username. Lalu email addressnya. Dan jika email error, kamu di first emailnya. Lalu password. First password. Lalu confirm password. Lalu register. Ini untuk verifikasi emailnya. Jadi ada nanti dikirimkan link pada emailnya lalu untuk verifikasi. Jadi ini untuk meminta verifikasi lagi. Jadi ini untuk memproses jika ingin verifikasi lagi, meminta verifikasi lagi. Lalu selanjutnya blog ini buat blade. Jadi ini ada about us. Jadi ini ada blog quote yang berisi about us, ini datanya. Lalu ini untuk iklan. Jadi informasi untuk iklannya, untuk memasarkan iklan. Lalu ini untuk isi postnya. Ini isi post, kategori, nama, lalu user, nama, format. Jadi di sini penempatan diambil dari kabupatennya, lalu pendidikan, ini diambil dari pendidikan, nama pendidikan, lalu kompetensi, terus gaji, sistem kerja. Lalu jika ingin melamar pekerjaan, ini ada buttonnya. Ini isi. Ini tadi penjelasannya sama dengan isi post blade. Lalu list post blade. Di sini akan menampilkan gambar dari lowongan pekerjaannya, lalu nama lowongannya, judul lowongannya ini. Lalu selanjutnya match blade. Jadi rekomendasi lowongan berdasarkan kompetensi. Jadi ini akan muncul jika kita sudah memasukkan kompetensi kita. Ini ada list match, nama, lalu judul, name, grade. Lalu ini match berdasarkan lokasi. Ini ada gambarnya, lalu nama, judul lowongannya. Lalu ini tentang atau obat jus. Ini ada informasinya. Lalu selanjutnya company. Ini untuk menambahkan post. Jadi ini form action, ini karena mengisi form. Lalu ini ada judul post, input type, text, lalu from control, name-nya judul. Lalu konten, kategori. Ini di sini pilih kategori,
each category as result. Jadi karena ini ada beberapa pilihan, jadi nanti yang dipilih itu hasilnya akan berupa nama, lalu penampatannya juga tadi seperti kategori, terus pendidikan, kompetensi, ini juga sama, lalu gaji, pengalaman, sistem, thumbnail ini gambarnya, lalu ini button untuk menyimpannya, lalu judul post, ini bisa diubah, kontennya, kategori, penempatan, pendidikan, kompetensi, lalu gaji, pengalaman, selanjutnya complete, kayak dashboardnya. Cuma di dashboardnya nanti ada tulisan selamat datang di website Kerjayu. Lalu ini indeks, ini link rel style sheet, ini untuk memanggil file CSS-nya. Ini ada pagination-nya. Ini untuk halaman post milik company. Jadi ada button untuk menambahkan tambah post baru, untuk menambahkan post baru. Dan ini untuk mencari data post. Ini. Lalu di sini nanti ada tabel berisi ini, field-nya. Lalu ini untuk memanggil data berdasarkan field-nya. Lalu ini button untuk mengedit. Lalu ini button untuk menghapus. Selanjutnya CV. Ini untuk mari mulai melengkapi biodata. Jadi lalu tempat lahir, tanggal lahir, agama, lalu pendidikan terakhir, ini juga option. Jadi nanti yang dipilih itu adalah hasilnya, nanti berupa nama pendidikannya, lalu pengalamannya, kompetensi, bidang kerja, kabupaten atau kota, lalu foto. Lalu ini button untuk simpan data. Ini untuk edit biodatanya. Ini sessionnya untuk memastikan loginnya. Lalu ini nama mengganti, untuk mengganti biodatanya. Ada nama depan, belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, lalu kompetensi, pengalaman, lalu ini button untuk simpan data. Ini lalu lengkapi biodata Anda. Ini ada button lengkapi biodata Anda. Jadi di sini menampilkan data dari pencari kerja. Jadi ada nama depan, nama belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, kompetensi, pengalaman, bidang kerja, kabupaten atau kota. Juga foto. Jadi ini diambilnya dari datanya ini mengambil dari database sesuai dengan field-nya. Lalu selanjutnya data. Ini untuk melengkapi data perusahaannya. Jadi ada 6 perusahaan. Lalu VAB, kabupaten atau kota. Ini lalu simpan data, ini button simpan data. Lalu
Ini edit perusahaannya. Yang perusahaannya, edit perusahaannya. Bidang kerja, terus ini fact, kabupaten atau kota. Ini simpan data. Indeksnya, jadi ini mengambil style sheet atau CSS-nya ini dari sini. Lalu ada pagination-nya juga. Lalu ini ada button lengkapi data perusahaan Anda. Lalu ada nama perusahaannya, fact-nya, bidang kerja, kabupaten atau kota. Lalu ada selanjutnya ini lamar pekerjaan. Jadi di sini nama lengkap, ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, jurusan, pengalaman, kompetensi, bidang kerja, lowongan kerja, atau perusahaan tujuan, lalu posisi pekerjaan, telepon, alamat, kabupaten atau kota, lalu foto, lalu ini button kirim lamaran. Ini ada list lamaran pekerjaan. Ini ada button mulai lamar pekerjaan. Ini ada tabel. Isinya ini, fieldnya ini. Lalu ini untuk memanggil data dari database. Lalu ini kalau sudah setelah klik lamar pekerjaan nanti akan muncul ini. Selanjutnya ini template blog konten. Lalu ini untuk footer. Jadi di footer ada ini isinya, lalu head-nya. Ini beranda, list post, rekomendasi, berdasarkan kompetensi, berdasarkan lokasi, lalu about use, kategori, lalu header-nya, ini adalah header. Ini adalah logo kerja yuk. Ini beranda, list post, about use, kategoris. Lalu ini konten. Ini template. Lalu ini widgetnya, sosial medianya, di Facebook, lalu Twitter, Google Plus, lalu ini kategori, lalu ada info pemasangan iklannya juga untuk widgetnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai source code yang diperlukan dalam membuat website job match kerja yuk. Saya akan menjelaskan dua folder, yaitu migration dan view. Folder migration digunakan untuk membuat tabel di database. Yang pertama terdapat file create user tabel.php. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel user di database. Terdapat dua function, yaitu up and down. Di sini terdapat atribut ID, name, email, email verified add, password, role, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kota, provinsi, kode pos, agama, telepon, pendidikan terakhir, bidang keahlian, foto, remember token, dan timestamp. File kedua yaitu create categories tabel. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel kategoris di database. Terdapat pula dua function yaitu up and down. Di sini terdapat tiga atribut yaitu ID, name, dan timestamp. File selanjutnya yaitu create mencari kerja table.
Pada file ini digunakan untuk membuat tabel pencari kerja di database. Terdapat dua function juga, yaitu up and down. Di sini terdapat atribut ID pencari, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, dan timestamp. File selanjutnya yaitu create provinces tabel. File ini digunakan untuk membuat tabel provinces di database. Terdapat dua function yaitu up and down. Terdapat pula atribut ID provinsi, dan timestamp. Lalu selanjutnya yaitu file create kabupaten tabel. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel kabupaten di database. Terdapat dua function up and down. Terdapat atribut ID kabupaten, dan foreign key ID provinsi, dan yang terakhir ada atribut timestamp. Lalu selanjutnya yaitu terdapat file create companies tabel. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel companies atau perusahaan di database. Terdapat dua function juga, yaitu up and down. Terdapat tiga atribut, yaitu ID company, facts, dan timestamp. Lalu, file selanjutnya yaitu create gajis table. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel gajis di database. Terdapat dua function juga, yaitu up and down. Terdapat tiga atribut, yaitu ID gaji, dan timestamp. Lalu selanjutnya yaitu file create pendidikan tabel. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel pendidikan di database. Terdapat dua function juga, yaitu up and down, dan terdapat tiga atribut, yaitu ID pendidikan, name, dan timestamp. Lalu selanjutnya yaitu file create system table. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel sistem di database. Sistem di sini yaitu seperti sistem kontrak, sistem kerja tetap, seperti itu. Di sini terdapat dua function, yaitu public function up dan public function down. Terdapat tiga atribut, yaitu ID system, name, dan timestamp. Lalu selanjutnya yaitu file create experience table. Di sini digunakan untuk membuat tabel experience atau pengalaman di database. Terdapat dua function, yaitu up and down. Terdapat tiga atribut, ID, X, pengalaman, dan timestamp. Lalu selanjutnya yaitu file create comms table. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel kompetensi pencari kerja di database. Pada file ini terdapat dua function, yaitu up and down, dan terdapat tiga atribut, yaitu ID, com, name, dan timestamps. Lalu selanjutnya yaitu file create comms table. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel comms di database. Di sini terdapat dua function, yaitu up and down. Terdapat atribut ID com, username, email, password, dan timestamp. Com di sini adalah companies atau perusahaan. Selanjutnya yaitu create lockers tabel.php. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel lockers di database. Terdapat dua function juga, yaitu up and down. Terdapat atribut ID locker, judul, konten, gambar. Lalu terdapat foreign key ID. Di sini adalah ID user, ID experience, ID kabupaten, ID kategori, ID pendidikan, ID sistem, ID gaji, dan ID kompetensi. Dan yang terakhir adalah file create lamaran tabel. Pada file ini digunakan untuk membuat tabel lamaran di database. Terdapat dua function juga, yaitu up and down. Terdapat atribut ID lamaran, name, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, foto, essay. Lalu selanjutnya ada foreign key, ID, ID user, ID experience, ID kabupaten, ID kategori, ID pendidikan, ID com, dan timestamp. Selanjutnya yaitu folder view. Folder view digunakan untuk menampilkan form-form atau halaman yang dibutuhkan pada website JobMatch Kerjayu.
Pada folder view ini terdapat beberapa subfolder. Subfolder yang pertama ada admin. Pada subfolder admin ini juga terdapat beberapa subfolder. Subfolder yang pertama yaitu kategori. Pada subfolder kategori terdapat 3 file. Yang pertama ada create, digunakan untuk menampilkan form tambah kategori. Yang kedua ada file edit, digunakan untuk menampilkan form edit kategori. Dan yang ketiga ada file index, digunakan untuk menampilkan halaman kategori. Selanjutnya yaitu subfolder company. Terdapat 4 file. Yang pertama ada file company PDF, digunakan untuk menampilkan data perusahaan yang ada pada database yang nantinya akan dicetak menjadi laporan. Yang kedua ada file create, digunakan untuk menampilkan form tambah data perusahaan. Yang ketiga ada file edit. File edit digunakan untuk menampilkan form edit data perusahaan. Lalu yang keempat ada file index, digunakan untuk menampilkan halaman data perusahaan. Selanjutnya yaitu ada subfolder kabupaten. Pada subfolder kabupaten terdapat 3 file. Yang pertama ada create, digunakan untuk menampilkan form tambah data kabupaten. Yang kedua ada file edit, digunakan untuk menampilkan form edit data kabupaten. Dan yang ketiga ada file index, digunakan untuk menampilkan halaman data kabupaten. Selanjutnya yaitu subfolder kelola. Pada subfolder kelola ini terdapat 3 file. Yang pertama ada file balas, digunakan untuk menampilkan form yang berisi arahan untuk mengirimkan hasil keputusan perusahaan kepada pelamar. File index digunakan untuk menampilkan daftar pelamar. File lamaran digunakan untuk menampilkan data lamaran pencari kerja yang telah melamar pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu subfolder kompetensi. Terdapat 3 file. Yang pertama create, digunakan untuk menampilkan form tambah data kompetensi. File edit digunakan untuk menampilkan form edit data kompetensi. Dan file index digunakan untuk menampilkan halaman kompetensi. Selanjutnya yaitu subfolder locker. Di sini terdapat 4 file. Yang pertama, file create digunakan untuk menampilkan form tambah data locker. Yang kedua, file edit digunakan untuk menampilkan form edit data locker. Lalu ada file index digunakan untuk menampilkan halaman locker. Dan ada file locker PDF digunakan untuk menampilkan data locker yang ada di database yang nantinya akan dicetak sebagai laporan. Selanjutnya yaitu subfolder pencari kerja. Di sini juga terdapat 4 file. Yang pertama ada create yang digunakan untuk menampilkan form tambah data pencari kerja. Edit digunakan untuk menampilkan form edit data pencari kerja. File index digunakan untuk menampilkan form pencari kerja.
menampilkan halaman pencari kerja, dan ada file pencari PDF digunakan untuk menampilkan data pencari kerja yang ada di database yang nantinya akan dicetak sebagai laporan. Lalu selanjutnya ada subfolder provinsi. Pada subfolder provinsi terdapat 3 file, yaitu create, edit, dan index. Create digunakan untuk menampilkan form tambah data provinsi, edit digunakan untuk menampilkan form edit data provinsi, dan index digunakan untuk menampilkan halaman provinsi. Selanjutnya yaitu file edit, home admin, index, dan tambah. File edit digunakan untuk menampilkan form edit data user. File home admin digunakan untuk menampilkan halaman dashboard admin. File index digunakan untuk menampilkan halaman data user. Dan file tambah digunakan untuk menampilkan form tambah data user. Selanjutnya yaitu subfolder password. Pada subfolder password ini terdapat 1 file, yaitu edit. File ini digunakan untuk menampilkan form edit data password. Selanjutnya yaitu subfolder pencari. Di sini terdapat 1 file, yaitu edit. File ini digunakan untuk menampilkan form edit profile dari pencari kerja. Selanjutnya yaitu subfolder profile. Pada subfolder ini terdapat 1 file, yaitu edit. File ini digunakan untuk menampilkan form edit data admin. Selanjutnya yaitu subfolder template. Terdapat 4 file, yaitu content, footer, head, dan widget. Pada file content digunakan untuk menampilkan layout website. Lalu file footer digunakan untuk menampilkan footer yang ada di website, pada website. Lalu file head digunakan untuk menampilkan header website. Lalu file widget digunakan untuk menampilkan widget pada website. Widget di sini seperti icon-icon dari sosial media. Selanjutnya yaitu file approval, base, blog, com, quest, dan home. File approval digunakan untuk menampilkan halaman approval email dari user yang melakukan registrasi. File blog digunakan untuk menampilkan halaman dashboard dari pencari kerja. Selanjutnya yaitu file com. File ini digunakan untuk menampilkan dashboard dari company atau perusahaan. Selanjutnya yaitu file quest. File ini digunakan untuk menampilkan halaman beranda atau dashboard dari quest. Dan yang terakhir yaitu file home. File ini digunakan untuk menampilkan dashboard atau beranda saat pencari kerja melakukan
edit profile, edit password, dan edit profile. Di sini saya akan mendemonstrasikan website job match Kerjayuk. Ini adalah tampilan utama dari website Kerjayuk. Kita ke beranda untuk melihat tampilan Quest. Ini adalah tampilan beranda dari Quest. Dapat dilihat di sini terdapat 3 menu. Menu beranda, list post, about us. Di sini juga terdapat menu untuk login dan register, dan menu search. Di sini terdapat postingan-postingan terbaru, lowongan kerja, dan juga terdapat kategori-kategorinya. Ini adalah tampilan dari lowongan kerja yang dapat dilihat oleh Quest. Kita coba klik lamar pekerjaan. Harus login terlebih dahulu. Kemudian kita coba fitur kategori. Juga harus login terlebih dahulu. Lalu kita ke menu list post. Juga harus login terlebih dahulu. Kemudian ada menu about us. Pada menu ini berisi penjelasan mengenai website job match Kerjayuk. Kemudian kita coba untuk registrasi. Ini adalah halaman form register. Kita akan mencoba untuk register sebagai pencari kerja. Kita akan pilih akses sebagai user karena mendaftar sebagai pencari kerja. Kita klik register. Setelah itu kita akan mendapatkan pesan bahwa kita harus mengecek email untuk verifikasi dan validasi akun. Kita ke email. Ini email kita. Kita lakukan verifikasi email kita. Maka akun kita sedang menunggu untuk divalidasi oleh admin. Setelah akun kita telah divalidasi oleh admin, maka kita dapat login ke sistem. Kita masukkan email dan password, lalu klik login.
Ini adalah tampilan beranda dari pencari kerja. Di sini terdapat menu beranda, list post, rekomendasi lowongan kerja berdasarkan kompetensi dan lokasi, about us, dan kategori. Di sini terdapat postingan terbaru dan kategori-kategori. Kemudian ini ada info pemasang iklan. Jika pihak-pihak yang ingin memasang iklan pada website Kerjayuk dapat mengklik gambar tersebut, maka akan didapati kontak person untuk memasang iklan pada website Kerjayuk. Di sini terdapat postingan lowongan kerja. Terdapat info lowongan kerja tersebut dan kita dapat melamar pekerjaan melalui fitur ini. Kemudian kita ke menu list post. Pada menu list post terdapat list lowongan pekerjaan yang ada pada website Kerjayuk. Kemudian kita ke menu rekomendasi lowongan kerja berdasarkan kompetensi. Rekomendasi lowongan kerja ini berdasarkan kompetensi yang telah kita inputkan ke sistem yang dipadukan dengan kompetensi yang dicari oleh pihak perusahaan, sehingga didapatkan rekomendasi lowongan kerja dengan kompetensi yang kita miliki. Kemudian kita ke menu rekomendasi lowongan kerja berdasarkan lokasi. Rekomendasi ini berdasarkan lokasi tempat kita tinggal yang sama dengan perusahaan yang ada pada tempat tinggal kita. Kemudian kita ke menu About Us. Pada menu ini terdapat penjelasan mengenai website Kerjayuk. Kemudian kita ke menu kategori. Pada halaman pencari kerja juga terdapat sidebar, yaitu menu yang terdapat pada samping seperti ini. Di sini juga terdapat keterangan nama user yang sedang login, menu beranda, menu biodata, edit profile, edit password, dan logout. Kita ke menu biodata. Pada menu ini, kita dapat melengkapi biodata kita dan juga mengedit biodata kita. Untuk lengkapi biodata ini, kita dapat memasukkan data-data biodata kita secara lengkap. Kemudian kita simpan. Sedangkan jika hanya ingin memperbarui, kita bisa mengklik edit biodata. Kemudian kita ke menu edit profile. Ini adalah menu update profile.
kita dapat mengupdate profil kita di sini. Maka data kita telah diperbarui. Kemudian kita juga bisa mengedit password kita. Kita masukkan password kita saat ini dan password kita yang baru. Kita update. Maka password kita telah diperbarui. Selanjutnya kita akan mencoba fitur melamar kerja. Di sini saya akan menggunakan lowongan kerja yang ada pada rekomendasi lowongan kerja berdasarkan kompetensi. Ini info lowongan kerjanya. Kita klik lamar pekerjaan. Kita masukkan namanya. Yang terakhir, sarjana jurusan pengumuman kompetensi bidang kerja, posisi pekerjaan, maka kita telah melamar pekerjaan pada perusahaan yang baru saja kita lamar. Kemudian kita dapat log out. Oke, selanjutnya kita akan login sebagai penyedia kerja. Langsung saja kita masukkan email address-nya, lalu password, lalu login. Jadi ini adalah tampilan dashboard dari penyedia kerja. Lalu di sini ada dua menu, dashboard dan juga kelola data pos. Ini dashboard memiliki submenu, ini ada nama perusahaan, home, dan juga data perusahaan. Ini memiliki submenu lagi, kita logout untuk keluar dari akunnya. Lalu ada edit profil, untuk mengubah profilnya ini bisa merubah nama, telepon, dan juga email address. Lalu ini jika sudah selesai, bisa klik ini. Lalu edit password. Ini masukkan current password-nya, password lamanya, lalu password baru, lalu confirm password, lalu update password. Lalu selanjutnya home ini untuk kembali ke dashboard ini, lalu selanjutnya data perusahaan. Jadi ada
data perusahaannya, nama perusahaan, fak, lalu bidang kerja, kabupaten atau kota. Ini juga bisa diedit. Lalu jika sudah selesai mengedit, bisa klik simpan data. Ini juga bisa melengkapi data perusahaan jika belum lengkap. Lalu selanjutnya, kelola data pos. Ini ada 2 submenu, pos dan juga kelola pencari kerja. Kita ke pos. Jadi di sini kita bisa tambah pos baru. Ada judul pos, konten, kategori, penempatan, pendidikan, kompetensi, gaji, pengalaman, sistem. Lalu kita juga bisa mencari data pos. Dan ini ada data-data yang sudah pernah ditambahkan di data pos lowongan pekerjaannya. Lalu kita juga bisa mengedit dengan klik edit ini, atau bisa menghapus. Lalu selanjutnya, ini kelola pencari kerja. Jadi di sini ada data pelamarnya. Lalu kita juga bisa melihat CV dari pelamarnya. Jadi ini CV dari pelamar kerjanya. Lalu untuk memberi balasan, kita klik beri balasan. Jadi balasannya nanti dikirimkan ke lewat melalui email dan dikirim ke pelamarnya. Setelah itu sudah selesai, kita bisa logout. Baiklah, saya akan login sebagai admin pada website Kerja.yu. Yang pertama kita masukkan email address dan password. Nah, kita sudah masuk ke homepage admin. Kemudian ini ada button home, yaitu mengarah ke homepage admin sendiri. Kemudian admin ini logout untuk keluar atau ya keluar dari homepage admin. Kemudian edit profil. Nah, di sini admin juga bisa melakukan edit profil. Kita coba kita ganti angkanya jadi 91. Jadikan 99, kita update. Nah, ini berhasil. Jadi bisa terupdate datanya si admin ini. Kemudian kita kembali ke home. Kemudian edit password. Nah, admin harus memasukkan current password atau password lama, kemudian password baru, kemudian konfirmasi password. Kita kembali ke home. Kelola data pos. Di pos ini, admin bisa melihat pos lowongan pekerjaan yang sudah diupload oleh perusahaan. Ini jumlah datanya ada 50, bisa dilihat di sini. Kemudian juga bisa dilakukan search. Kita ketik misalnya ini berdasarkan judul. Nah, ternyata ada pos lowongan pekerjaan yang diupload oleh si PT Supreso Global Indonesia. Nah, ini jumlah datanya juga bisa dilihat, ada 7. Kemudian admin juga bisa melakukan cetak PDF. Ini datanya. Kemudian juga bisa di-download, ini juga bisa di-print. Kemudian juga bisa melakukan cetak Excel. Ini datanya langsung terdownload. Tadi saya sudah melakukan download juga. Ini jadi ada 2. Kemudian kategori pos. Nah, ini admin bisa melakukan create, yaitu tambah data. Di sini misal ini mau menambahkan kategori mesin atau kategori teknik dan sebagainya.
Ini coba saya tambahkan mesin. Save. Nah, ini yang kita tambahkan tadi, mesin tadi sudah muncul. Kemudian bisa diedit juga. Bisa kita edit ganti informatika. Dan datanya yang tadi mesin berubah jadi informatika. Si admin ini juga bisa melakukan search. Kita coba informatika. Akan muncul datanya cuma satu ya, karena informatika cuma satu. Terus kemudian kompetensi, sama seperti kategori tadi, admin bisa menambahkan kompetensi baru di sini, tambah kompetensi, kemudian search, bisa mencari data di sini, edit, dan juga hapus. Kemudian user. Nah, ini user list to approve. Nah, di sini adalah admin bisa melakukan approve terhadap user yang baru melakukan register. Dan di sini disebutkan juga username-nya apa, terus emailnya, ini alamat emailnya, kemudian registered at, yaitu informasi kapan si user baru ini melakukan register. Ini misalnya ini saya approve. Nah, user bernama Rima Fitria tadi udah agak ada di list user to di list to approve ini. Artinya si user Rima tadi sudah bisa melakukan login dan mengakses website Kerjayuk sebagai pencari kerja. Kita kembali ke home. Ini data user. Nah, ini ada data user keseluruhan. Jadi dari mulai user pencari kerja, admin, dan juga perusahaan. Ini admin juga bisa menambahkan user baru. Di sini, kemudian melakukan edit data, search, dan juga hapus. Kemudian data pencari kerja. Nah, ini di sini user bisa melihat data-data pencari kerja. User juga bisa menambah. Admin juga bisa menambahkan. Juga bisa menghapus. Nah, ini bisa mencetak PDF. Sama seperti data lowongan kerja tadi yang bisa dicetak PDF. Ini juga Excel. Ini juga sama. Ini bisa di-download. Kita Excel ini nanti akan download. Kemudian perusahaan. Nah, di sini ada data-data perusahaan. Admin juga bisa search, menambahkan, kemudian cetak PDF. Cetak Excel juga sama seperti yang tadi. Bisa di-download juga. Kemudian kelola data lokasi. Nah, ini di sini admin bisa menambahkan data kabupaten atau kota baru. Ini sebagai contoh sudah ada 7 kabupaten atau kota. Ini bisa ditambahkan di sini. Bisa kita tambahkan Blitar, Jawa Timur, simpan. Nah, data yang sudah kita tambahkan akan muncul di sini. Kemudian, admin juga bisa melakukan edit data. Sama ini.
apa ya, misalnya Ngawi aja. Nah, di sini sudah muncul data yang kita edit tadi, yang semula tadi Blitar, sekarang jadi Ngawi. Opsional saja, juga bisa dihapus. Nah, di sini datanya sudah tidak ada, berarti terhapus. Setiap create data, edit, terus hapus, ini berhubungan langsung dengan database phpMyAdmin. Kemudian juga admin bisa melakukan search. Sini bisa kita cari Surabaya. Muncul hanya satu data ya, karena di sini data dengan nama kabupaten atau kota Surabaya hanya ada satu. Kemudian provinsi, sama seperti kabupaten tadi, admin bisa melakukan tambah data misal provinsi Bali. Kita save. Nah, akan muncul di sini. Kemudian admin juga bisa melakukan edit data, sama. Jadi misalnya Banten. Datanya berubah kan, tadi kan Bali, terus kita edit jadi Banten, kemudian kita hapus, datanya sudah terhapus. Ya, kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada di admin Kerjayu.